Dia ini icon, yang definisinya itu jauh lebih luas daripada cuma gol sama trofi doang. Ini dia, kisah Sadio Mane. Di Senegal, dia bukan hanya seorang pemain, dia adalah dewa. Gila kan? Pernyataan ini nunjukin betapa luar biasanya status Sadio Mane di negaranya. Dan status ini dia dapetin bukan cuma karena jago di lapangan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Statusnya sebagai pahlawan nasional absolut itu emang udah nggak bisa diganggu-gugat. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin dia begitu dipuja? Jawabannya tuh bukan soal gol-gol kerennya, tapi justru ada di awal mula perjalanannya. Yap, untuk benar-benar ngerti siapa itu Mane, kita harus balik dulu ke akarnya. Ke sebuah desa terpencil namanya Bambali, tempat seorang anak kecil dengan mimpi segunung memulai semuanya. Coba deh bayangin kontrasnya. Dari main bola di lapangan berdebu di desa kecil, nendang-nendang jeruk bali karena nggak punya bola beneran, sampai jadi bintang yang disorot seluruh dunia. Perjalanannya ini benar-benar bukti dari ketabahan dan mimpi yang nggak ada batasnya. Tapi di tengah polosnya masa kecil dia, sebuah tragedi besar terjadi. Sebuah momen yang bakal selamanya mengubah arah hidupnya. Dari kata-katanya sendiri aja kita bisa ngerasain kebingungan seorang anak kecil yang tiba-tiba harus menghadapi kehilangan. Nah, disinilah inti dari semua motivasinya. Ayahnya meninggal bukan karena penyakitnya nggak bisa disembuhin, tapi karena nggak ada rumah sakit. Sama sekali. Tragedi inilah yang menanamkan sebuah janji di dalam hatinya, sebuah misi yang bakal dia wujudkan bertahun-tahun kemudian. Oke, sekarang kita lompat maju ke puncak karirnya, ke satu momen krusial yang mengukuhkan statusnya sebagai legenda. Bukan karena gol, tapi karena sebuah tindakan kepemimpinan yang luar biasa banget. Suasananya udah pasti tegang banget. Final Piala Afrika loh, gengsi satu negara dipertaruhkan. Dan apa yang terjadi di menit-menit akhir, ini bakal jadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Coba kita lihat urutan kejadiannya. Pas kekacauan lagi memuncak dan emosi udah di mana-mana, Mane dia tetap tenang. Waktu pelatihnya nyurutin buat keluar lapangan, dia nolak. Dia kumpulin teman-temannya, ngingetin mereka kalau piala itu dimenangin dengan cara bermain, bukan protes. Nah ini baru namanya kepemimpinan sejati. Dan kutipan ini, wah benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dia tidak berpikir seperti seorang atlet, tetapi seperti seorang pemimpin. Di saat paling genting justru karakternya yang bersinar, bahkan lebih terang dari bakatnya di lapangan. Kepemimpinan yang kayak gitu tuh ternyata nggak cuma muncul di lapangan. Sekarang yuk kita lihat gimana cara Mane mendefinisikan apa itu kekayaan sejati lewat tindakannya di luar lapangan. Biar kita kebayang skalanya, Mane ini ada di jajaran paling elit. Gajinya itu menempatkan dia di antara nama-nama terbesar di dunia sepak bola. Ini tuh tingkat kesuksesan finansial yang cuma bisa diimpikan oleh segelintir orang. Lebih dari 33 juta pound sterling setahun. Tapi buat Mane, ini tuh bukan sekedar angka. Ini tuh adalah alat. Alat untuk sebuah tujuan yang jauh lebih mulia. Nah, uang yang dihasilkan itu nyambung langsung ke janji masa kecilnya. Kekayaan ini bukan buat kemewahan pribadi, tapi buat menyembuhkan luka masa lalunya dan mastiin gak ada anak lain yang harus ngerasain kehilangan yang sama kayak dia. Dan ini bukan cuma omongan doang, dia beneran ngelakuin itu. Dia bangun rumah sakit, dia danain sekolah, dan ngasih donasi yang gak kehitung jumlahnya. Mane mengubah tragedi pribadinya jadi harapan buat seluruh komunitasnya. Jadi, apa dong warisan sejati seorang Sadio Mane? Jawabannya jelas melampaui trofi dan isi rekening bank. Warisannya adalah tentang apa artinya menjadi lebih dari sekedar pesepak bola. Dan di tengah semua pencapaian hebatnya itu, kehidupan pribadinya juga ikut berkembang. Kemenangan terbarunya ini rasanya beda. Kenapa? Soalnya kali ini ada keluarga yang nungguin dia di rumah. Ini ngasih makna yang benar-benar baru buat kesuksesannya. Dengerin deh kata-katanya sendiri. Ini nunjukin banget pergeseran perspektifnya. Sukses yang sejati sekarang bukan lagi cuma soal medali emas, tapi soal momen berbagi kemenangan sama orang-orang yang paling dia sayang. Kemenangan yang rasanya jauh lebih utuh dan bermakna. Pada akhirnya, kisah Sadio Mane ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Pahlawan itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Apakah mereka yang cetak gol kemenangan atau mereka yang menggunakan panggungnya buat mengangkat orang lain, menyembuhkan luka masa lalu, dan memimpin dengan hati?
Mungkin seperti yang ditunjukin sama Mane, pahlawan sejati itu ya melakukan keduanya.